Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu proyek Cesaki menggunakan trafo, di mana anggota dari kelompok 3 yaitu pertama Ahmad Rizwan Saputra, kedua Multasam, ketiga M. Haider Hamzah, keempat M. Hairil Hamzah, kelima Natasha Munawati, dan diri Helmana Arya Putri. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Ahmad Rizwan Saputra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Latar belakang dalam perancangan proyek ini untuk menciptakan alat yang dapat mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Satu, untuk mengenal lebih dalam mengenai tentang perancangan proyek dan macam-macam pengaplikasiannya. Dua, untuk mengetahui cara kerja dari perancangan proyek tersebut dan apa saja manfaat dari proyek itu. Kemasan masalah. Satu, mengapa kami mengangkat judul proyek ini? Dua, di mana letak penerapan proyek Carrier Aki menggunakan trafo? Saya kembalikan. Selanjutnya manfaat akan dijelaskan oleh M. Hairil Hamzah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari proyek kami, yaitu yang pertama dapat mempermudah dalam pengisian daya pada aki atau baterai. Yang kedua dapat dijalankan sebagai referensi atau pengembangan seiring perkembangan dalam teknologi. Yang ketiga dapat mempermudah dalam pekerjaan, terutama teruntuk masyarakat. Selanjutnya yaitu komponen yang kami pakai yaitu transformator. Yang pertama transformator, di mana transformator merupakan suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik bolak-balik, arus dan tegangan dari rangkaian listrik. Yang kedua yaitu dioda. Satu atau lebih rangkaian listrik yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi untuk mengarahkan arus. Yang ketiga yaitu resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika karena bisa berfungsi sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Yang keempat yaitu saklar dua kaki. Saklar dua kaki berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus ke perangkat elektronik. Selanjutnya yaitu lampu LED. Lampu LED atau kepanjangan dari light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Yang keenam yaitu HSF atau heatsink fan adalah kependekan dari heatsink fan, merupakan perpaduan antara dua perangkat yang dimana HSP ini adalah logam dengan desain yang khusus, terbuat dari aluminium serta tembaga yang berfungsi sebagai penghantar panas dari prosesor dan juga berfungsi untuk memperluas proses perpindahan suhu panas dan dari prosesor. Yang ketujuh yaitu kabel power supply.
Power supply adalah salah satu hardware yang terletak di dalam casing komputer yang memiliki ciri fisik berbentuk kotak logam persegi dengan lebar 150 mm dan tinggi 86 mm, bergantung merek dan tipe. Yang kedelapan yaitu capit aki. Capit aki adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik ke peralatan lain. Yang kesembilan, kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang digunakan dalam elektronika untuk menghubungkan dua titik atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Saya ambil alih. Di sini identifikasi problem konteks berperan penting dalam dan kita juga kami mengenalkan lebih dalam mengenai proyek ini dan masyarakat dalam masyarakat pada ada terutama oleh masyarakat yang memiliki usaha bengkel. Kemudian masyarakat pada umumnya hanya menggunakan proyek tersebut terbentuk instan tanpa mengetahui komponen yang ada di dalam proyek tersebut. Kemudian langkah selanjutnya sekolah sebagai acuan atau referensi bagi siswa untuk mengembangkan suatu proyek tersebut, terutama untuk sekolah SMK otomotif maupun kelistrikan. Selanjutnya, gambar rangkaian simulasi akan dijelaskan oleh M. Haider Hamzah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melanjutkan dari materi di atas, yaitu simulasi rangkaian proyek CES AKI. Adapun komponen yang saya butuhkan di sini yaitu alternator, kemudian transistor dan dioda dengan kode 1N4002, kemudian transistor, lampu LED warna merah dan lampu LED warna hijau. Komponen yang saya butuhkan yaitu alternator, yang dimana alternator berfungsi sebagai penyuplai daya sebesar 220 volt. Kemudian yang nantinya tegangan akan dikecilkan, kemudian dialirkan ke dioda breakdown. Komponen yang dibutuhkan yaitu alternator yang berfungsi untuk menyuplai daya sebesar 220 volt, yang nantinya tegangan akan dikecilkan, kemudian dialirkan ke dioda breakdown atau biasa disebut jembatan, yang dimana fungsinya untuk menyerahkan arus AC menjadi arus DC. Setelah itu pada bed aki di sini, kemudian setelah memasang baterai kosong di sini, yang akan terjadi lampu LED merah akan menyala, yang artinya baterai tersebut sedang dalam pengisian. Daya proses ini terjadi dikarenakan BD139 yang dimana secara otomatis akan aktif karena arus basis yang memicu untuk mengalir dari R5 sehingga terjadi BD139 aktif dan mengalirkan arus tegangan. Setelah baterai terisi penuh, maka secara otomatis
tegangan yang menjadi naik atau besar, maka arusnya pun ikut naik, sehingga Q3 melakukan pemutusan pengisian tegangan, yang dimana pada saat melakukan pemutusan tegangan, maka lampu indikator hijau akan menyala. Dengan begitu, BD 139 atau cut off arus basis, maka Q2 melakukan cut off, sehingga baterai tersebut tidak lagi melakukan proses pengisian tegangan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pada simulasi. Yang pertama yaitu alternator. Alternator berfungsi memberikan tegangan AC kepada rangkaian atau tegangan input. Yang kedua, transformator. Transformator berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan agar tegangan yang masuk tidak merusak komponen lain dengan tegangan yang besar dari alternator. Selanjutnya yaitu dioda bridge atau jembatan. Dioda bridge pada rangkaian ini berfungsi mengkonvert arus AC menjadi DC atau mengarahkan arus dari gelombang AC menjadi gelombang DC. Selanjutnya yaitu pin. Pin berfungsi sebagai konektor pada bridge atau trafon positif dan trafon negatif, dan baterai positif dan baterai negatif. Selanjutnya yaitu pot HG atau trim pot pada rangkaian ini berfungsi sebagai kalibrasi awal untuk menentukan posisi yang tepat dalam perencanaan proses switching rangkaian. Selanjutnya yaitu resistor berfungsi sebagai penghambat dan pengatur arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya, tekstil KBE 12 volt atau relay berfungsi sebagai saklar otomatis yang menerima data hasil dari trim pot. Selanjutnya, ground berfungsi sebagai titik kembalinya arus listrik. LED green berfungsi sebagai indikator ketika baterai sudah terisi full atau penuh. Selanjutnya, LED red atau lampu merah berfungsi sebagai indikator ketika baterai pada proses charging atau sedang mengisi daya. Selanjutnya yaitu CAP, EL, EC atau kapasitor berfungsi sebagai penyimpanan arus listrik dari arah bridge ke C2 dan trim pot pada C1. Selanjutnya, transistor C945 berfungsi sebagai penguat, penyambung arus, dan mengatur cut-off ketika tegangan dan arus naik. Selanjutnya, BD139, transistor ini berfungsi sebagai switching untuk mengontrol beban dengan arus kecil atau baterai. Pada rangkaian ini, baterai merupakan objek untuk diisi dayanya. Dan yang terakhir yaitu dioda yang berfungsi sebagai penyiar arus AC ke DC. Selanjutnya yaitu rancangan anggaran biaya atau RAB yang akan dijelaskan oleh Natasha Elmunawati. Baiklah, adapun rencana anggaran biaya dalam pembuatan proyek ini yaitu nama barang pertama transformator 15 volt per 1 ampere dengan jumlah barang 1, harga satuannya 127.500, harga totalnya 127.500. Yang kedua, dioda atau IN4002 dengan jumlah barang 1, harga satuannya 1.000, harga totalnya 1.000. Yang ketiga, dioda bright dengan jumlah barang 1, harga satuannya 16.000, harga totalnya 16.000. Yang keempat, resistor, jumlah barangnya 3, harga satuannya Rp500, harga total Rp1.500. Yang kelima, saklar 2 kaki dengan jumlah barang 1, harga satuannya Rp2.000, harga totalnya Rp2.000. Yang keenam, lampu LED dengan jumlah barangnya 2, harga satuannya Rp1.000,
dan harga totalnya 1.000. Yang ketujuh, capit aki dengan jumlah barang 1, harga satuannya 5.000, harga totalnya 5.000. Yang kedelapan, kabel jumper dengan jumlah barang 1 meter, harga satuannya 15.000, harga totalnya 15.000. Dan yang kesembilan, kabel power supply dengan jumlah barang 1, harga satuannya 10.000 dan harga totalnya 10.000. Yang ke-10, baterai atau aki dengan jumlah barang 1, harga satuannya 125.000, harga totalnya 125.000. Yang ke-11, kapasitor dengan jumlah barang 2, harga satuan Rp500, harga total 1.000. Yang ke-12, transistor C945 dengan jumlah barang 1, harga satuannya 2.000. Harga totalnya 2.000. Yang ke-13, transistor BD139 dengan jumlah barang 1, harga satuannya 3.000, harga totalnya 3.000. Dan yang terakhir, relay 12 volt, jumlah barang 1, harga satuannya 5.000, harga totalnya 5.000. Dengan begitu jumlah keseluruhan dari rencana anggaran biaya kami yaitu 312.500. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu schedule yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu foto dokumentasi pengerjaan. Berdasarkan hasil pembahasan simulasi perancangan, dapat disimpulkan bahwa charger aki adalah alat yang akan sangat membantu di kalangan masyarakat, terutama pada masyarakat yang memiliki usaha bengkel karena dapat memberikan kemudahan. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi proyek kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.